wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Kuni Kamila dengan NIM 71014200006. Pada hari ini saya akan membahas terkait fenomena ekonomi internasional yang menjadi topik hangat beberapa waktu terakhir ini, yaitu berita mengenai ancaman resesi global. Mari kita simak beritanya berikut ini. Nah, ini bisa kita lihat bersama mengenai beberapa berita yang mengungkap tentang resesi yang diramal akan mengancam dunia pada tahun 2023. Sebelum menganalisis berita tersebut, saya akan memberi sedikit gambaran mengenai apa itu resesi. Nah, resesi diartikan sebagai penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan dalam waktu stagnan dan lama, mulai dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Secara umum, resesi terjadi ketika ekonomi tumbuh negatif 2 kuartal beruntun. Pada tahun 2020 lalu, dunia mengalami resesi akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan berkurangnya lapangan kerja dan banyak pegawai yang dirumahkan. Tanpa aktivitas dan mobilitas manusia, roda ekonomi pun menjadi macet. Adapun penyebab resesi yaitu yang pertama, inflasi dan juga deflasi yang sangat tinggi. Jadi inflasi atau kenaikan harga-harga, kalau kenaikannya ekstrim itu juga akan buruk. Tapi ketika penurunan harga yang terjadi secara ekstrim juga, itu juga akan berdampak buruk pada resesi. Yang kedua yang menyebabkan resesi yaitu hutang yang berlebih. Ini juga terjadi pada Sri Lanka yang akhirnya tidak bisa membayar bunga utang mereka dan disebut sebagai negara yang gagal dalam melunasi utang kepada Cina. Untuk yang ketiga yaitu gelembung aset karena investasi. Nah, salah satu yang dikhawatirkan adalah resesi yang akan terjadi di Amerika Serikat. Sebagai negara dengan salah satu perekonomian terbesar di dunia, kalau mereka krisis, sudah pasti dampaknya dominonya akan terjadi di negara-negara lain, termasuk di Indonesia sendiri. Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi bahwa resesi bisa menyerang Amerika Serikat mulai pada tahun ini. Melihat dinamika global saat ini, kita harus waspada terus mengenai resesi ekonomi. Sejumlah negara saat ini terancam resesi bahkan dalam waktu yang dekat. Selengkapnya akan kita analisis mengenai resesi yang mengancam dunia global. Lantas, bagaimana dengan ekonomi yang ada di Indonesia? Adapun isu resesi semakin meluas, dunia diramal akan mengalami resesi dalam waktu yang dekat, seperti yang diungkap oleh analisa Citigroup yang mengatakan bahwa risiko dunia terkena resesi 50%. Hal ini bukan tanpa alasan, karena ekonomi dunia terus mengalami guncangan supply yang semakin parah sehingga mengakibatkan inflasi yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi pun ikut melambat. Akan tetapi ada dua faktor lain, yaitu munculnya Bank Sentral The Fed yang menaikkan suku bunga secara agresif dan demand konsumen yang melemah. Berdasarkan model yang dibuat ekonomi global Citigroup yang menyatakan bahwa PDB dunia tahun ini akan tumbuh 2,3%, turun dari sebelumnya 2,6%. Sementara untuk tahun 2023 sebesar 1,7% yang turun dari proyeksi sebelumnya yaitu 2,1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bank Sentral mengalami tantangan yang cukup besar dalam menurunkan inflasi. Belajar dari resesi sebelumnya, langkah yang diambil dalam menurunkan inflasi ini akan berdampak buruk pada perekonomian. Lalu berikutnya ada survei dari 68% responden CNBC International yang menyatakan bahwa ekonomi Amerika Serikat mengalami resesi pada semester 1 di tahun 2023. Selanjutnya, menurut JP Morgan mengatakan di bulan Juli lalu, probabilitas Amerika Serikat mengalami resesi 85%. Lantas, negara mana saja yang akan diramal masuk dalam jurang resesi? Yang pertama yaitu kita lihat negara Amerika Serikat. Tanda-tanda tersebut
masuk dalam resesi terus bermunculan. Tanda-tanda tersebut yaitu yang pertama, jika dilihat dari indeks S&P 500 sepanjang tahun ini sudah mengalami koreksi 23%. Di sisi lain, aktivitas manufaktur yang menurun. Selanjutnya ada laporan Institute for Supply Management terhadap PMI juga turun menjadi 53 pada bulan Juli. Angka ini terendah dalam 2 tahun terakhir. Bahkan untuk pesanan baru ini harus berkontraksi menjadi 49,2 yang sebelumnya 55,1. Selain itu, tingkat keyakinan konsumen Amerika Serikat yang kini merosot 98,7 pada bulan Juni. Artinya, jika di bawah 100 menunjukkan bahwa konsumen pesimistis terhadap prospek pertumbuhan ekonomi di negaranya. Selanjutnya, tanda-tanda resesi yang ada di Amerika Serikat dapat dilihat dari suku bunga acuan di Amerika Serikat yang akan memperlambat aktivitas ekonomi. Selanjutnya dapat dilihat dari inflasi Amerika Serikat yang terus meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2022 yang pada periode Maret 2022 sekitar 7,9%. Jika inflasi ini tinggi akan berakibat pada perekonomian. Jika inflasi tidak dapat diatasi akan berdampak pada mitra dagang. Pengetatan kebijakan moneter, gangguan pos energi dan bahan pangan serta sentimen negatif konsumen Amerika Serikat membuat ekonominya rawan melambat. Alasan-alasan itulah yang menjadi alasan konsumen menahan belanjanya dan meningkatkan tabungan mereka. Sementara alasan lainnya adalah tidak adanya dukungan kebijakan fiskal dan moneter untuk mencegah resesi serta utang perusahaan yang cukup meningkat. Di sisi lain, kedalaman resesi di negara itu berbeda-beda. Jika Amerika Serikat bisa bertahan dalam resesi selama 5 kuartal yang dimulai dari kuartal 4 tahun 2022, dan negara berikutnya yaitu Cina dengan hubungan ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat yang diperkirakan masih aman dari resesi, dan ini terbantu dari kebijakan fiskal dan moneternya. Namun ekonomi Cina masih beresiko pelemahan karena adanya dampak dari lockdown pada bulan April lalu serta kebijakan zero COVID-19. Berikutnya yaitu negara Indonesia yang ternyata sama dengan Cina. Sejumlah ekonom memperkirakan masih aman dari resesi. Ekonomi Indonesia ini diramal dapat tumbuh tinggi pada tahun ini dan tahun depan yang didorong oleh konsumsi domestik dan investasi domestik. Ditekankan juga oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memproyeksikan ekonomi Indonesia pada kuartal 2022 akan tumbuh di kisaran 4,8% hingga 5,3%. Akan tetapi, kalau ada resesi di negara lain, apa sih efeknya di negara Indonesia? Nah, jika Amerika Serikat masuk dalam jurang resesi, efeknya lambat laun akan dirasakan juga oleh negara Indonesia. Awalnya, dampak akan dirasakan melalui pasar keuangan atau capital outflow, sehingga memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah dan saham. Selain itu, dampak berlanjut ke sektor real khususnya pada ekspor. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Amerika Serikat adalah mitra dagang Indonesia. Sehingga ketika ekonomi Amerika Serikat melambat, maka otomatis permintaan dari Amerika Serikat akan berkurang. Karena terjadi penurunan daya beli masyarakat di negara Amerika Serikat. Dan pada intinya ancaman resesi Amerika Serikat perlu diwaspadai, dan untuk menghadapi resiko yang terjadi, pemerintah harus mempersiapkan intervensi kebijakan di segala aspek dengan matang.
sehingga pemulihan ekonomi berada pada level stabil, dan jika resesi memiliki dampak ke perekonomian global, perekonomian domestik tidak akan berdampak secara luas. Baik, terima kasih. Itu tadi merupakan analisis mengenai ancaman resesi global. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.